Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Desi. Kita hari ini akan belajar bersama lagi ya anak-anak. Sebelumnya, apa kabar nih anak-anak di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Di musim pandemi seperti ini, anak-anak harus tetap melaksanakan protokol kesehatan ya, supaya kita semua terhindar dari ancaman virus corona. Oke anak-anak, kita mulai saja pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar operasi hitung pecahan. Yang akan kita pelajari di antara lain, yang pertama jenis-jenis pecahan, yang kedua cara mengubah pecahan, yang ketiga penjumlahan dan pengurangan, dan yang keempat perkalian dan pembagian. Kita mulai saja yuk. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya, supaya nanti bisa mencatat hal-hal yang penting. Yang pertama, kita akan mempelajari jenis-jenis pecahan. Di antaranya ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Jenis-jenis pecahan. Yang pertama, ada pecahan biasa. Pecahan biasa dilambangkan seperti ini, ada A per B, A disebut pembilang, dan B penyebut. A dan B adalah bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Artinya harus lebih dari 0 ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya ada pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 3, 2 per 4. Yang ketiga ada persen, adalah pecahan perseratusan. Biasa dilambangkan dengan lambang persen dan dibacanya 1 per 100 atau 1%. Yang keempat adalah pecahan desimal, contohnya 0,5. Jadi biasanya ditandai dengan adanya koma ya anak-anak kalau desimal itu. Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Cara mengubah pecahan. Cara mengubah pecahan ini ada beberapa macam anak-anak. Kita akan pelajari satu persatu ya. Dan jangan lupa disimak dengan baik, dan Bu Desi harapkan kalian dapat berkonsentrasi supaya materinya dapat tersampaikan dengan baik. Sudah siap ya? Cara mengubah pecahan yang pertama ada pecahan campuran ke pecahan biasa. Contohnya adalah 4/3 per 7. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa? Seperti ini caranya anak. Jadi untuk pembilang atau bilangan yang atas ini, kalian kalikan 4 dikali 7. Kemudian ditambahkan 3. 4 kali 7 kalian hitung dulu. 4 kali 7 berapa anak? Ya, 28. Ditambah 3 per 7. 7 ini penyebut. Penyebutnya tetap. Ya. Berapa hasilnya? Tadi 4 kali 7 28 tambah 3, ya 31 per 7. Seperti itu ya cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Kita lanjut. Ada pecahan desimal ke pecahan biasa. Contohnya adalah 0,6 sama dengan 6 per 10. Nah anak-anak perhatikan, kenapa bisa per 10? Karena ada satu angka saja di belakang koma, yaitu angka 6. Itu kan satu angka ya. Jadi kalau satu angka itu nolnya 1, disebut 10. Kita lanjut ke contoh yang kedua, ada 1,02. 1,02, anak-anak lihat perhatikan ada berapa angka di belakang koma? Ada 0 dan 2, ada 2 angka ya. Jadi nolnya ada 2 per 100. 102 ini tetap 102 jadinya per 100. Seperti itu. Kita lanjut berikutnya yaitu persen ke pecahan biasa. Contohnya 65%. Artinya, kalau persen itu per 100 ya, 65 per 100. Nah, pecahan ini masih besar dan masih bisa disederhanakan.
Penyederhanaannya adalah dengan cara membagi dengan bilangan yang sama. Kalau 65 itu kan belakangnya 5, pasti bisa dibagi 5 anak-anak. Jadi 65 dibagi 5 sama dengan 13, dan 100 dibagi 5 sama dengan 20. Ini adalah bilangan prima, bilangan ganjil, dan ini bilangan genap. Jadi sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama lagi. Ya, jadi ini sudah paling sederhana, 13/20. Kita akan melanjutkan dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Bagaimana cara mengubahnya? Contohnya, 9/4 sama dengan 21/4. Kalau tadi dari campuran ke biasa ini adalah dikali, ya, 4 kali 7 tambah 3, maka ini bisa dibagi, 9 bagi 4. Nah, 9 bagi 4 itu yang terdekat adalah 4 kali 2 ya, hasilnya 8, ya kan? 8 kan mendekati 9, jadi 2. Nah, kalau 4 kali 2 hasilnya adalah 8, maka kalau 9 dikurangi 8 itu sisa 1, ditulis di atas, ya, sisanya 1 per, nah ini penyebutnya sama, 4. Seperti itu anak-anak. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu dari desimal ke pecahan campuran. 1,4 sama dengan, nah ini tadi kalau desimal itu dilihat komanya, ya, 1,4 itu berarti 14 per ada satu angka di belakang 0 per 10. Ini masih pecahan yang biasa, kemudian kita akan merubahnya ke pecahan campuran, yaitu dengan cara pembagian seperti ini tadi. 14 dibagi 10, yang mendekati adalah 1. Nah, jika dikalikan nanti sisa, jika dikalikan 1 kali 10 kan 10. Nah, ini sisanya berapa? 4. 14 bagi 10, 1, sisa 4 per penyebutnya sama, 10. Nah, di sini 4/10 adalah bilangan genap yang masih bisa disederhanakan. Maka hasilnya adalah 1. Nah, ini disederhanakan sama-sama bisa dibagi 2 ya anak-anak. Kalau bilangan genap itu 4 bagi 2, 2, 10 bagi 2, 5. Jadi hasilnya adalah 1/2/5. Itu pecahan campuran yang paling sederhana. Kita lanjut ke pecahan biasa dijadikan desimal. Contohnya adalah bilangan pecahan 4/5. Untuk menjadikan desimal, maka penyebut ini harus per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Intinya adalah bilangan genap, puluhan 10, ratusan 100, ribuan 1000, dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, ini ada penyebut 5. Yang dijadikan 10 kan harus yang 5 ini yang penyebutnya. Nah, 5 ini supaya bisa menjadi 10 itu dikali berapa? Dikali 2, ya, jadinya 5 kali 2, 10. Artinya yang atas juga harus dikalikan bilangan yang sama. 4 kali 2 sama dengan 8. Kalau sudah menjadi 8/10, nanti bisa langsung dijadikan desimal. Karena 10 ini nolnya 1, jadi hanya ada satu angka di belakang koma. Angka 8 ini saja, lalu dituliskan 0,8. Lanjut ke soal latihan berikutnya, yaitu pecahan campuran ke desimal. 5/3/4 dijadikan pecahan desimal. Nah, ini langkahnya. Yang pertama, Nana harus mengalihkan 5 kali 4 ditambah 3 seperti tadi, menjadikan pecahan biasa dulu. Ya. 5 kali 4 ditambah 3 hasilnya 23/4. Dan setelah itu untuk menjadikannya pecahan desimal maka harus dijadikan per berapa? Per 100. Kalau 4 ini penyebut 4 kan tidak bisa ya, tidak ada kelipatan menjadi 10, adanya kelipatan menjadi 100. Nah, 4 untuk menjadi 100 itu harus dikalikan bilangan berapa? 25. Kalau sudah 25 dikalikan penyebutnya 25 ke hasilnya 100. Sekarang pembilangnya 23 harus dikalikan juga dengan 25, hasilnya 575. Jika ini 100/100, maka ada 2 angka di belakang koma karena nolnya ada 2.
Jadi dua angka di belakang koma dilihat dari belakang. 1, 2, oh yang di belakang koma itu adalah angka 7 dan 5. Jadi hasilnya adalah 5,75. Kita lanjut ke pecahan biasa dijadikan persen. Kita lanjut ke pecahan biasa yang dijadikan persen. Soalnya 6/25 sama dengan, dijadikan persen, namanya saja persen, pasti per 100. Nah, per 100 ini dari angka 25 supaya menjadi 100 adalah dikali 4. 25 kali 4 adalah 100. Kemudian yang pembilangnya 6 juga harus dikalikan 4, hasilnya 24, sehingga menjadi 24%. Selanjutnya, ini yang terakhir, ada desimal menjadi persen. Dari desimal, contohnya 0,75 dijadikan persen. 0,75, oh ini 75, ada dua angka di belakang koma, jadi 75-nya per 100, yang nolnya 2 ya, sama dengan 75%. Seperti itu anak-anak, beberapa cara mengubah pecahan. Anak-anak, kalau masih bingung, nanti ini dicatat dulu ya, nanti bisa ditanyakan ke Bu Desi melalui email atau WA. Kita lanjut ya ke materi berikutnya. Ada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Yang pertama, kita akan belajar dulu tentang penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut sama. 2/7 ditambah 4/7, penyebutnya sama-sama 7 ya. Kalau penyebutnya sama seperti ini, kalian cukup menjumlahkan pembilangnya saja. 2 ditambah 4/7, tetap pembilangnya jangan ditambahkan. Hasilnya adalah 6/7. Mudah ya anak-anak jika penyebutnya sama. Oke, kita lanjut ke latihan berikutnya. Nah, di sini ada pengurangan dengan penyebut yang sama juga. 5/4 dikurangi 2/4 sama dengan. Nah, di sini ada penyebut 4. Penyebutnya sama. Kalian juga tinggal mengurangkan pembilangnya saja. 5 kurangi 2/4. Penyebutnya jangan dirubah, tetap. Hasilnya adalah 3/4. Ini juga mudah. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Yang C ini ada soal dengan penjumlahan penyebut berbeda. 1/5 ditambah 2/3 hasilnya adalah. Nah, apakah anak-anak juga mencarinya sama seperti yang penyebut sama? Tentu berbeda ya anak-anak. Kita samakan dulu penyebutnya supaya bisa dijumlahkan. 5 dan 3 kita cari KPK-nya, kelipatan persekutuan kecil. Atau mencari, ini dilipatkan, kemudian dicari yang sama. Kelipatan dari 5 itu kan 5, 10, 15 ya kan? Kelipatan dari 3 kan 3, 9, 12, 15. Oh, berarti sama-sama mempunyai kelipatan 15. Kita tuliskan di sini, di bagian bawah penyebutnya. 15 sama 15. Nah, yang atas juga dikalikan angka yang sama. Jika 5 itu ke 15, itu kan dikalikan 3. Dari hasil 15 bagi 5 ya. 15 dibagi 5 hasilnya 3. Artinya 3 ini juga dikalikan yang atas. 1 kali 3 hasilnya 3. Yang kedua berikutnya 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, 5 ini dikalikan ke angka 2 ini. 5 kali 2 hasilnya 10. Kalau sudah sama penyebutnya, maka sekarang kita jumlahkan seperti biasa. 3 tambah 10, 13/15. Seperti itu caranya. Jadi anak-anak harus bisa perkalian kelipatan nggih, atau mencari KPK-nya. Berikutnya, soal pengurangan dengan penyebut yang berbeda. 4/2 dikurangi 2/6. Nah ini, 2 dan 6 kita cari juga KPK atau kelipatannya yang sama. 2 dan 6 itu KPK-nya adalah 12. Atau anak-anak bisa mengalihkan 2 kali 6, 12. Nah, untuk mencari pembilangnya bagaimana? Kalian juga harus sama mencarinya tadi dengan
12 dibagi 2, 6 ya. 6 kemudian dikalikan 4, hasilnya 24. Dikurangi nih, 12 dibagi 6, 2. 2 kali 2, letakkan di sini 4. Setelah itu kalau sudah sama penyebutnya, maka sekarang bisa dikurangkan seperti biasa. 24 dikurangi 4, 20/12. Itu adalah cara penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Yang atas ini sama penyebutnya, yang bawah ini beda penyebutnya. Ya. Anak-anak nanti bisa tanyakan ke Bu Desi lagi apabila belum jelas ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Di sini ada soal lain. Nah, di soal ini, soal campuran anak-anak ya. Kalau tadi kan pecahan biasa, nah sekarang kita masuk ke pecahan campuran. Contohnya yang pertama adalah 8 2/15 ditambah 3 4/9. Cara menjumlahkannya, kalian jumlahkan dulu bilangan bulatnya di sini. 8 ditambah 3. Ya, ditambahkan sendiri. Kemudian anak-anak sekarang menjumlahkan pecahannya. 2/15 ditambah 4/9. Nah ini anak-anak 8 tambah 3-nya kita simpan dulu, masih tetap seperti ini. Kemudian sekarang menjumlahkan dengan penyebut yang berbeda. 15 dan 9 itu KPK atau kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 45 ya. Kemudian 45 kalau dibagi 15 itu hasilnya adalah ini dia 3. Jadi anak-anak bisa mengalihkan 2 ini kali 3. Karena kan 15 juga dikali 3 supaya hasilnya 45. Ya kan? Lanjut, yang ini adalah 4/9. 45 dibagi 9 hasilnya adalah 5. Jadi ini 4 dikali 5. Setelah seperti ini, kita sederhanakan, kita catat hasilnya di sini. 8 tambah 3, 11. Ditambah, nah ini 2 kali 3, 6. 4 kali 5, 20/45. Selanjutnya kita tulis lagi, di sini ada 11. Tulis lagi ya yang dari atas. Yang ini dijumlahkan 6 tambah 20, 26/45. Hasilnya berapa? 11 26/45. Oke, jadi ini maksudnya apa? KPK dari 15 dan 9 adalah 45. Nah, ini maksudnya tadi KPK yang untuk ini ya, penyebutnya ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yang B, 8 3/4 dikurangi 1 3/7. Nah, ini sekarang pengurangan anak-anak. Anak-anak juga bisa mengurangkan bilangan bulatnya. 8 dikurangi 1. Ini disimpan dulu di sini, ditambah. Nah, maksudnya kenapa di sini ditambah? Karena ini merupakan kesatuan, guys. Jadi kesatuan itu nanti tinggal ditambah saja, ditulis seperti biasa ini, seperti yang ini hasilnya. Ditambah 3/4 dikurangi 3/7. Nah, anak sekarang kita hitung dulu. Cari penyebutnya supaya sama. Dari 4 dan 7, KPK-nya adalah 28. Tulis di sini. 28 dibagi 4, hasilnya 7. Jadi 7 dikali 3, hasilnya 21. Dikurangi 28 bagi 7, hasilnya 4. 4 kali 3, hasilnya 12. Nah, sekarang kita tulis di sini 7 ditambah 21 dikurangi 12 hasilnya 9/28. Kalau sudah seperti ini kita langsung tulis menjadi 7 9/28. Itu hasil dari penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Semoga anak-anak bisa lebih mudah memahami ya dengan penjelasan Bu Desi. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Ya, kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan desimal. Di sini, kalau tadi Bu Desi sudah menjelaskan bahwa desimal itu adalah ditandai dengan tanda koma. Nah, kalau penjumlahan itu harus sejajar komanya anak-anak. Ya, jadi tidak boleh sembarangan meletakkan angka dan komanya seperti ini. Nah, ini di sini ada 0,235 ditambah 12,6. Maka komanya harus sejajar. Jadi kita harus jumlahkan sesuai dengan urutan 5, 3, 2 tambah 6, 8, 0 tambah 2, 2, kemudian 1. Hasilnya adalah 12,835.
seperti itu. Untuk pengurangan seperti ini contohnya. Kalian juga harus mensejajarkan komanya. 23,18 dikurangi 3,20. Pengurangannya juga harus sesuai urutan ya. Jadi coba kita hitung sama-sama. 8 kurangi 0, 8. 1 kurangi 2 itu kan tidak bisa ya. Jadi harus meminjam. Pinjam yang depannya, jadi ini 11. 11 dikurangi 2, 9. Karena ini dipinjam maka ini sisa 2. 2 kurangi 3 juga tidak bisa, maka pinjam depannya jadi 12. 12 kurangi 3, 9. Dan ini tadi sudah dipinjam, sisa 1, maka jadinya 1. Hasilnya adalah 19,98. Kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan gabungan. Di sini ada gabungan dari bilangan pecahan biasa, desimal, dan juga persen. Nah, ini ada soal 3/4 ditambah 0,3 dikurangi 24%. Hasilnya adalah dijadikan pecahan biasa semua ya. 3/4 ditambah 3/10 dikurangi 24/100. Penyebut 4, 10, dan 100 itu memiliki KPK berapa? Di sini sudah dijelaskan bahwa KPK-nya adalah 100. Maka dari 100 ini, dari 3/4 itu penyebutnya adalah 4 kali 25 agar bisa jadi 100. Maka yang atas adalah dikali 25 juga. Ya, atau 100 dibagi 4, 25 ya anak-anak ya. Kemudian yang 3/10. 3/10 itu 10 supaya menjadi 100 itu karena dikali 10 atau 100 bagi 10 sama dengan 10. Pembilangnya juga dikali 10 menjadi 30/100. Kita kembali ke sini. 75/100 ditambah 30/100 dikurangi 24, maka hasilnya menjadi 75 ditambah 30 hasilnya 105. 105 dikurangi 24 hasilnya adalah 81/100. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut ke materi berikutnya. Aplikasi dalam soal cerita. Di sini ada soal cerita, Bu Desi bacakan ya. Andini mempunyai 2 utas tali panjangnya 45/20 meter dan 3/4 meter. Kemudian kedua tali disambung. Kemudian ayah diminta untuk mengikat sepanjang 3,5 meter. Berapa panjang tali Andini sekarang? Anak-anak perhatikan di sini. Andini kalau mempunyai 2 utas tali, panjangnya itu disambung maka harus dijumlahkan ya. 45/20 ditambah 3/4. Nah, ini berarti untuk diminta untuk ayah mengikat berarti dikurangi kan, karena diminta ayah dikurangi 3,5 meter. Nah, berikut merupakan kalimat matematikanya. 45/20 ditambah 3/4 dikurangi 3,5. Di sini ada pecahan campuran, pecahan biasa, dan juga desimal. Supaya lebih mudah, kita gunakan yang pecahan biasa semua. Jadi 45/20 dijadikan pecahan biasa. Tadi caranya bagaimana? Ya, 4 kali 20 kan 80. 80 tambah 5, 85/20 ditambah 3/4 tetap ya. Dikurangi 3,5 ini menjadi 35/10 karena hanya ada satu angka di belakang koma, jadi nolnya 1. 35/10 sama dengan, nah ini penyebutnya dilihat karena berbeda 20, 4, dan 10 itu KPK-nya adalah 20. Kelipatannya yang terdekat adalah 20. Jadi kita jumlahkan saja supaya bisa menjadi 20. Yang 85 tetap. Yang 4 ini 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 kali 3 hasilnya 15. Dikurangi 20 bagi 10 kan 2 ya. 2 kali 35 hasilnya 70. 85 tambah 15 itu 100. 100 dikurangi 70 itu 30/20. Ini masih besar dan belum disederhanakan. Mari kita sederhanakan dengan cara mencoret nolnya. Kalau pecahan seperti ini artinya pembagian, nolnya hilang. Atas coret 1, bawah coret 1. Sisa 3/2. 3 lebih atas daripada 3 yang di atas ini lebih besar daripada 2 penyebutnya. Maka bisa kita sederhanakan dengan pecahan campuran. 3 bagi 2, 1, sisa 1, ya kan, per
2. Begitu anak-anak caranya. Sudah jelas ya? Kita lanjut ke materi berikutnya. Yang keempat yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Perkalian dan pembagian pecahan biasa dan campuran. Di sini contohnya adalah perkalian dulu ya anak-anak ya. 5/6 dikali 3/5 sama dengan 5/6 kali 35. Di sini kalau perkalian itu langsung saja tanpa harus mencari KPK seperti penjumlahan walaupun berbeda penyebut. Artinya kalau perkalian ya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Di sini ada 5 kali 3 per 6 kali 5. Nah, jika pecahan tadi mainnya kita coret-coret anak-anak supaya lebih mudah dan tidak terlalu banyak mengkalikan. Ya, lihat dulu yang pembilang ada angka 5, yang bawah ada angka 5. Ini mencoret seperti ini hanya berlaku untuk perkalian dan pembagian ya. Kalau penjumlahan tidak boleh dicoret-coret. Jadi anak-anak yang perkalian dan pembagian ini. Nah, jadi 5 kali 3 ini 5-nya dicoret, 5-nya yang bawah juga dicoret. Tersisa 3/6. 3/6 merupakan bilangan yang bisa dibagi 3 ya, sama-sama bisa dibagi 3. Jadi kita sederhanakan menjadi 1/2. Lanjut ke soal berikutnya, contohnya ada pembagian pecahan biasa. 5/8 dibagi 3/4. Apabila ini pembagian, supaya lebih mudah, maka diubah menjadi perkalian dengan syarat yang belakang ini menjadi dibalik. Penyebutnya jadi di atas, pembilangnya jadi di bawah. 5/8 menjadi dikali 4/3. Bukan 3/4 lagi. Nggih. Kalau sudah perkalian baru dihitung seperti biasa. 5 kali 4 20, 8 kali 3 24. 20/24 itu sama-sama bisa disederhanakan dengan dibagi 4. 20 bagi 4 5, 24 bagi 4 6. Jadi 5/6. Lanjut ke soal berikutnya, ada pecahan campuran. Nah, apabila masih dalam bentuk pecahan campuran seperti ini, kita rubah menjadi pecahan biasa dulu supaya lebih mudah menghitungnya. 3 1/2 menjadi 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7/2 dikali 2 kali 7 14, 14 tambah 4 18/7. Kalau sudah, kita kalikan seperti biasa. Nah, ini anak-anak, tadi Bu Desi sudah bilang apabila perkalian itu boleh dicoret antara pembilang dan penyebut ya, apabila angkanya sama. 7 dan 7 coret-coret. Nah, ini 18 dan 2. 18 bagi 2 bisa ya. Hasilnya 9. 2-nya sudah habis, maka hasilnya adalah 9. Mudah ya. Yang selanjutnya ada soal 3 4/5 dibagi 1/2. Kita jadikan pecahan apa? Ya, pecahan biasa. 3 kali 5 15 tambah 4 19/5 tetap dibagi 1 kali 2 2 tambah 1 3 3/2. Apabila tadi pembagian, maka harus dikali kemudian dibalik yang belakang menjadi 19/5 dikali ininya dibalik jadi 2/3. Kita hitung 19 kali 2 adalah 38, 5 kali 3 adalah 15. Karena ini sudah tidak bisa disederhanakan, tidak bisa dibagi 2 atau 3 ataupun 5, jadi tidak usah dibagi. Ini sudah paling sederhana ya anak-anak ya. Apabila mau dijadikan pecahan campuran juga bisa ini sebenarnya. Lanjut ke perkalian dan pembagian desimal. Contohnya, perkalian desimal 0,5 dikali 0,25. Penyelesaiannya, anak-anak supaya lebih mudah menuliskan, menghitung daripada kalian menggunakan cara-cara yang perkalian biasanya itu, maka anak-anak bisa menjadikannya menjadi pecahan
biasa menjadi 5/10 dikali 25 per 100 karena dua angka di belakang koma ya, nolnya 2. Selanjutnya anak-anak bisa mengalihkan pembilang dengan pembilangnya. 5 kali 25 125 per penyebutnya 10 kali 100. Itu berarti kalau dikali nolnya ditambahkan aja 1, 2, 3, nolnya ada 3, 1000. Karena nolnya ada 3, maka ini desimalnya adalah ada 3 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang, 1, 2, 3. 3 angka berarti ini sudah pas ya, 125, koma, baru dikasih 0. Bacanya 0,125, seperti itu. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu contohnya pembagian desimal 0,24 dibagi 0,2. Jadikan pecahan biasa juga ya, 24/100 dikali. Nah ini cara singkatnya langsung ditulis karena dikali langsung dibalik. Sebenarnya ini masih bisa ditulis dengan cara 24/100 dibagi berapa ini? 0,2 menjadi berapa? 2/10 ya. Nah itu baru sekarang ditulis. Kalau sudah dikali langsung dibalik, tadi 2/10 menjadi 10/2 karena dikali. Lalu kita bisa menghitungnya dengan coret-coret juga anak-anak. 10 dengan 100 ini nolnya dicoret 1 kan 10. Nah di sini juga hilang 1 nolnya. 24 dan 2, 2-nya hilang, 24 bagi 2, 12. Jadi ini masih sisa 12/10 atau desimalnya, karena ini 10 nolnya 1, maka ada satu angka di belakang koma, 1,2. Itu anak-anak. Nah, sekarang ada perkalian dan pembagian gabungan. Di sini ada angka desimal, persen, dan pecahan biasa. Maka kita tulis dulu dalam bentuk pecahan biasa supaya lebih mudah dihitung. 0,2 menjadi 2/10 dibagi 10/100 karena persen dikali 4/5. Sekarang kita jadikan dulu perkalian semua supaya mudah dihitung. 2/10 tetap dikali, nah ini dibalik, 100/10 dikali 4/5. Kalau sudah, anak-anak bisa langsung mengalihkan atau bisa juga dengan coret-coret ya. Kalau ini dikalikan langsung dulu saja. 2 kali 100 200, 200 kali 4 800 per 10 kali 10 100 kali 5 500. Hasilnya berapa? Kita coret dulu angkanya. Kalau 800/500 ada 02 atas, bawah juga dicoret-coret, sisa 8/5. Dari 8/5 ini maka bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran menjadi 8 bagi 5 1 ya. 1 terus ini 3-nya dari 8 kurangi 5 3/5. Seperti itu ya anak-anak. Sudah paham? Oke anak-anak, kita lanjut ke aplikasi soal cerita dari perkalian dan pembagian pecahan tadi. Contoh soalnya, Pak Muiz membeli 60 kg daging sapi. Daging sapi tersebut akan dibagi-bagi menjadi 1,5 kg untuk dibagikan kepada tetangganya yang kurang mampu. Tentukan berapa banyak tetangga yang mendapatkan daging tersebut. Di sini jawabannya adalah dengan cara pembagian. Ya, 60 dibagi 1,5 menjadi, nah kalau 60 ini adalah 60/1 pecahannya, dibagi 15/10 karena 1,5 ya, sama dengan 60/1 dikali, nah ini dibalik 10/15 menjadi, ini bisa dicoret loh anak-anak, 60 bagi 15 itu hasilnya 4 ya, 15-nya menjadi habis, 4 kali 10 yaitu 40. Jadi tetangga Pak Muiz yang mendapatkan daging sapi ada 40 orang. Seperti itu. Nah, anak-anak, ternyata kita sudah selesai belajar hari ini. Semoga yang Bu Desi sampaikan tadi bermakna dan bermanfaat bagi kalian. Ingat ya anak-anak, mathematics is
fun. Matematika itu menyenangkan. Jadi kalian harus sering berlatih supaya bisa lebih handal mengerjakan soal-soal matematika. Sekian dari Bu Desi. Bu Desi ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Terima kasih anak-anak hebat, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan email atau WhatsApp Bu Desi ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.